Bab 285. Inilah ayahku. Mendengar perkataan Eko Luo, Sander Ye mengernyit. Orang ini belum pernah mendengar nama ayahnya. Seharusnya nggak begitu. Pagoda kecil berujar, kamu bilang master pedang dunia, dia seharusnya tahu. Sander Ye mengerti. Berbicara tentang alam semesta Guanxuan, kebanyakan orang di dunia hanya mengenal master pedang dunia, apalagi belakangan di alam semesta Guanxuan gak banyak orang yang berani memanggil master pedang dunia dengan namanya. Semua orang pun melupakan nama asli master pedang dunia. Eko Luo mau bicara lagi, tapi wanita di rakit berujar, apa kamu gak kenal Mileye? Eko Luo menatap wanita itu dan berujar sembari tersenyum, gak kenal. Wanita di atas rakit berkedip, kalau begitu kamu berani sekali. Haha. Eko Luo tertawa dan hendak berbicara ketika Sander Ye melambaikan lengan baju. Zes. Sebilah pedang menusuk tengah alis Eko Luo dan memakunya. Menyaksikan kejadian ini, ekspresi semua jadi beda total. Kekuatan yang mengerikan. Eko Luo adalah master ranah insansian, tapi dia nggak mampu melawan kultivator pedang ini. Eko Luo ketakutan, kamu kultivator pedang. Sander Ye nggak bicara apa-apa dan hendak beraksi, tapi Eko Luo merentangkan telapak dan menghancurkan papan kayu. Bang! Mendadak, aura mengerikan membubung dari papan kayu ke langit. Semua orang melihat seorang lelaki tua menjadi nyata. Master Kaisar Dewa. Orang tua itu menatap Sander Ye dengan tenang, bunuh anakku. Kamu berani sekali. Saat berbicara, dia menekan dengan tangan kanan, kekuatan dahsyat melanda. Kaisar Dewa. Biarpun itu hanya cloning, auranya sangat kuat, ruang waktu pun bergetar kencang. Ketika aura kuat muncul di kepalanya, Sander Ye melambaikan lengan baju, lalu momentum pedang terguncang. Bang! Momentum Kaisar Dewa hancur. Menyaksikan kejadian ini, Master Kaisar Dewa Fengo Luo tercengang, ekspresinya jadi khusyuk. Dia nggak sepayah putranya yang bodoh, dia merasakan ada yang nggak beres. Seorang pemuda berujar dengan gemetar, Mileye, kultivator pedang. Kamu Sander Ye, ayahmu adalah master pedang dunia. Sander Ye. Ekspresi semua orang jadi beda total. Siapa yang sekarang gak kenal nama Sander Ye di puluhan ribu dunia dan dunia langit dan seluruh alam semesta besar? Belakangan ini alam semesta Guanxuan lagi berperang dengan alam semesta nyata. Sander Ye juga membobol alam semesta nyata. Hal ini tersebar ke puluhan ribu dunia dan dunia langit. Semua orang terkejut karena gak menduga Sander Ye akan muncul di sini. Wajah Eko Luo memucat. Alam semesta Guanxuan. Itu gak mampu dilawan sekte langit dari dunia Luo. Gawat. Wajah Eko Luo pucat, dia tahu dia terlalu pamer hari ini. Entah masih belum terlambat untuk berlutut sekarang. Pada akhirnya dia berlutut. Meminta maaf jelas gak bekerja, jadi bersujud dulu. Fengo Luo juga ngeri. Dia nggak menduga putranya akan memprovokasi alam semesta Guanxuan. Bagaimana cara memperbaiki? Sander Ye menatap Eko Luo. Melihat tatapan Sander Ye, Eko Luo mendongak pada Fengo Luo dan berujar dengan gemetar, ayah, aku nggak mau mati. Fengo Luo menatap Eko Luo dengan resah, ada satu hal yang belum pernah kubilang. Eko Luo bingung, apa? Fengo Luo mengembus napas, sebenarnya, kamu bukan anak kandungku. Eko Luo terpana. Semua orang juga tercengang.
Sander Ye menatap Feng Luo dengan terkejut. Feng Luo berujar, "Kamu sebenarnya anak yang kupungut, bukan anak kandungku." Dia melirik Sander Ye dan memberi salam, "Tuan Muda Ye, apa yang dia lakukan gak ada hubungannya dengan Feng Luo dan dunia Luo. Tergantung keputusanmu saja." Sander Ye terkejut. Buset. Sander Ye menatap Eko Luo yang lagi berlutut dengan bingung, apa dia benaran bukan anak kandung Feng Luo? Gak hanya Sander Ye, semua orang juga terkejut. Kacau. Eko Luo menatap Feng Luo dengan pucat, "Ayah." Wajah Feng Luo tanpa ekspresi, "Aku bukan ayahmu." Eko Luo terduduk dan berujar sembari tersenyum sedih, "Ayah, aku tahu membuat masalah. Katakan saja aku harus tangani urusan ini sendiri, nggak perlu lakukan ini." Feng Luo menatap Eko Luo, "Aku memang bukan ayahmu." Sander Ye menggeleng. Dia mendadak merasa ayahnya sangat baik. Nggak semua ayah layak. Di dunia sekuler, banyak ayah dan anak yang bermusuhan demi keuntungan. Di dunia di mana sang master dihormati, mungkin lebih banyak lagi. Sander Ye menggeleng dan tersenyum. Keluarga dia sangat baik. Entah itu ayahnya atau kakeknya. Semua orang heran. Ayah ini kejam. Dia meninggalkan putranya dengan tegas. Itu nggak bisa dilakukan oleh seorang ayah biasa. Wajah Feng Luo tanpa ekspresi. Dibandingkan dengan putranya, sekte langit dan nyawa dia lebih penting. Kalau putranya mati, masih bisa dilahirkan lagi. Tapi kalau nyawa dia melayang, maka nggak punya apa-apa lagi. Selama dia bisa melindungi dirinya dan sekte langit, jangankan mengorbankan 1 putra, 10 putra pun layak. Eko Luo tertawa dengan gila. Ayah kandung. Inilah ayah kandungku. Dia merasa betapa naif dan bodohnya dia. Ternyata cinta keluarga begitu menggelikan dalam menghadapi kepentingan dan krisis. Sander Ye melirik Eko Luo dan berujar, "Pergilah." Semua orang tercengang. Eko Luo juga tercengang. Feng Luo mengernyit. Sander Ye menatap Eko Luo dan berujar, "Pergilah." Eko Luo bertanya-tanya, "Kenapa?" Sander Ye berujar, "Aku berubah pikiran." Eko Luo berlutut dan bersujud dengan keras pada Sander Ye, "Tuan Muda Sander, terima kasih nggak membunuhku hari ini. Aku pasti akan membalas kebaikanmu." Dia berdiri dan pergi. Feng Luo menatap Eko Luo, entah apa yang dia pikirkan. Ko Luo mendadak berhenti dan melirik Sander Ye, lalu berlutut lagi, "Tuan Muda Sander, aku takut aku nggak akan bisa hidup kalau pergi dari sini hari ini. Tolong bantu aku lagi, Tuan Muda Sander." Semua orang diam. Mana mungkin mereka nggak tahu Feng Luo berniat membunuh Eko Luo. Tadi, hubungan ayah dan anak itu sudah terputus. Sekarang kalau Eko Luo pergi, ini adalah bencana bagi Feng Luo. Ekspresi semua orang berkecamuk. Sander Ye melirik Eko Luo yang berlutut, lalu menatap Feng Luo, "Kalau Eko Luo mati secara nggak terduga, aku akan hancurkan sekte langit kamu." Ekspresi Feng Luo berubah. Tapi detik berikutnya, dia segera meminta maaf dan berujar sembari tersenyum, "Aku nggak berani, aku nggak akan lakukan, lagi pula, dia adalah anakku." Sander Ye mengabaikan Feng Luo, lalu menatap Eko Luo, "Pergilah." Eko Luo bersujud dengan kencang, lalu pergi. Pagoda kecil berujar, "Kenapa kamu berubah pikiran?" Sander Ye berujar, "Tuan Pagoda, kamu dulu bilang ayahku sangat menderita." "Apa ayahku?" Enggak. Pagoda kecil gemetar dan berujar,
biarpun majikan muda menderita, majikan gak pernah berniat membunuh dia. Majikan hanya membiarkan dia hidup sendiri karena berharap dia menjadi orang yang berbakat. Dia beneran gak pernah berpikir untuk membunuhnya. Jangan asal berpikir, apalagi bilang aku yang bilang, buset. Dia beneran panik. Dia masih mengingat nasib menara penjara alam. Sander Ye diam. Dia iba karena dia tahu ayahnya juga menderita. Itu karena kakeknya beneran membiarkan dia hidup sendirian. Tapi sekarang melihat aksi Feng Luo, dia merasa sangat beruntung punya ayah yang bertanggung jawab. Dia masih ingat surat yang ditinggalkan ayahnya di Laut Langit Berbintang. Apapun kesulitan yang kamu hadapi, ayah bersedia menanggungnya denganmu. Dia sebenarnya sangat beruntung. Pagoda kecil berujar, terkadang perkataan bocah ini bisa membuat orang mati ketakutan. Wanita misterius itu tersenyum. Dia sangat kejam pada saat tertentu, tapi seringkali dia sangat baik. Belas kasihnya hari ini mungkin akan menciptakan Master Super. Pagoda kecil berujar, maksudmu Eko Luo? Wanita misterius itu berujar, ya, orang yang dapat pencerahan besar akan punya masa depan yang baik. Pemuda itu pasti luar biasa. Adapun seberapa jauh prestasi dia, itu tergantung keberuntungannya. Pagoda kecil berujar, benar. Feng Luo melirik Sander Ye dengan bimbang, lalu menghilang. Dia nggak berani beraksi. Alam semesta Guanxuan, sekte langit benaran nggak mampu menyinggungnya. Saat Feng Luo menghilang, beberapa master juga memberi salam pada Sander Ye dan pergi. Sander Ye datang, bahkan kalau mereka menemukan cermin waktu, juga nggak mampu rebut. Jadi mereka memilih untuk pergi. Sesudah semua orang pergi, Sander Ye melirik wanita klan Miao itu. Wanita itu berkedip, Tuan Muda Ye. Sander Ye menghampiri dan menatap wanita klan Miao itu. Aku belum pernah bertemu Nona, kenapa sengaja mengincarku? Wanita klan Miao menatap Sander Ye, Tuan Muda Sander. Bisakah kamu simpan pedangnya dulu baru berbicara? Pedang ditekan ke leher wanita itu. Sander Ye menatap wanita itu, ada satu kalimat terakhir yang bisa kamu katakan. Kalau kamu nggak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku akan penggal kepalamu. Selain itu, kamu sangat cantik, tapi aku nggak tertarik entah secara mental atau fisik. Wanita itu menatap Sander Ye dan tersenyum, aku tahu di mana cermin waktu. Sander Ye mengernyit, di mana? Wanita itu menunjuk ke sungai di depannya, ada di sungai ini. Sander Ye bertanya, sungai waktu. Wanita itu mengangguk, ya. Sander Ye bertanya dalam hati, senior, apa yang dia katakan benar? Wanita misterius itu nggak berbicara. Sander Ye berujar, ingatkan aku. Wanita misterius itu berujar, apa yang dia katakan setengah benar dan setengah salah. Sander Ye pusing. Entah itu Tuan Pagoda atau senior misterius ini, kenapa mereka takut hidup dia terlalu lancar. Sander Ye berpikir, lalu menatap wanita di depannya. Apa yang kamu katakan itu palsu. Wanita itu berujar, mana palsu? Sander Ye berujar, kamu sendiri tahu. Wanita itu memainkan batang bambu itu, lalu berujar, aku nggak bohong, gadis dalam tubuhmu yang bohong. Pupil Sander Ye menyusut, dia terkejut, kamu tahu ada gadis dalam tubuhku. Wanita itu menatap Sander Ye, aku tahu. Sander Ye berujar dalam hati, senior. Kenapa kamu nggak bicara? Wanita misterius itu berujar, kamu nggak bisa mengalahkan dia.
Wajah Sander Ye langsung murah. Bisakah kamu bilang lebih awal? Wanita misterius itu berujar, aku nggak menduga kamu akan menghunus pedang begitu berbeda pendapat. Kamu benaran, terlalu pemberani. Sander Ye pusing. Wanita itu melangkah maju, Sander Ye hendak mundur, tapi tangan wanita itu sudah meraih pedangnya. Dia menatap Sander Ye dan berujar sembari tersenyum, bunuh aku. Segera bunuh aku. Sander Ye langsung menebas. Bang! Pedang Sander Ye hancur, tapi leher wanita itu nggak terluka. Sander Ye tercengang. Wanita itu tertawa lembut, itu membuat dadanya bergetar, sungguh bergejolak. Bersambung.